Man tajuzalau at-thaharah. Siapa sih orang yang boleh bertayamum? Nah, apakah boleh orang yang mukim airnya banyak? Kira-kira boleh nggak, Pak? Nggak boleh, bahkan itu yang membatalkan. Kita udah nyari air ke sana ke sini nggak ada. Tiba-tiba ada depan kita air, tayamumnya jadi batal. Itu yang membatalkan. Jadi memang tidak ada sama sekali. Wa amma man tajuzu lahu hadhi thaharah, dan orang-orang yang dibolehkan untuk bertayamum pada ma'al ulama, telah sepakat para ulama, jumhur ulama di antara Imam Syafi'i, Malik dan seterusnya, anna tajuzu lisnaini. Jadi yang diperbolehkan untuk bertayamum ada dua. Siapa saja? Lil marid. Lil marid apa artinya nih, Pak? Orang sakit. Orang sakit boleh tabrakan. Nah, kemudian kalau kena air lukanya semakin parah, semakin sakit, maka boleh bertayamum. Walil musafir, termasuk orang yang bepergian jauh. Idza ada malma, kalau nggak ada air, kalau nggak dapat air, tapi harus cari dulu. Kalau nggak dicari, gimana dapat air? Kadang-kadang kalau kita berpergian kan nanya dulu, Pak, mana toiletnya? Kalau di toilet berarti biasanya ada. Oh, di toilet sana nggak ada, di sini nggak ada, di rumah warga nggak ada. Ya sudah, berarti kita cari kemana-mana nggak bisa, maka tetap kita sholat dengan cara apa, Pak? Jadi dengan bertayamum, listibahati sholah, gitu ya. Wahtalafu fi arba, tetapi jumhur itu berbeda dalam beberapa dimensi, ada 4. Kalau tadi orang sakit, orang berpergian udah sepakat. Yang pertama, apa yang berbeda jumhur ini, ulama Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah dan seterusnya, al-marid, orang sakit, yajidul ma wa yakhafu man ista'malu. Apa artinya? Orang sakit dia dapat air, banyak air. Ya, apalagi kalau di rumah sakit tuh banyak tuh kan. Udah ada toiletnya, udah banyak airnya. Wa yakhafu, tapi dia takut kalau dia menggunakannya. Tadi alasannya takut nanti sembuhnya lama, takut nanti nambah parah. Dan itu pasti ada perbedaannya itu. Wa fil hadir ya'dumul ma, dan mukim kita ini, Pak, mukimin di masyarakat biasa, kemudian nggak ada air. Wabis sahil musafir, dan orang yang betul-betul musafir, yajidul ma, dia dapat air, ketemu air buat wudu. Fayamnauhu minal wusu ilai khauf, tapi takut tadi dia. Boleh jadi air itu buat apa? Buat masak, buat diminum, buat perbekalan dia. Kalau dulu kan orang Arab aja, Pak, kan perjalanan jauh tuh. Dalam surah apa itu? Surah Quraisy, ila fi Quraisyin ila fi rihlatas syita iwas-shaib. Jadi orang sering jalan, sering berbisnis, rihlatas syita iwas-shaib, baik musim dingin maupun musim panas, perjalanan jauh. Termasuk sahabat Abdurrahman bin Auf juga berbisnis itu kan jarak jauh. Nabi berbisnis ternyata dari Mekah ke Sam ke Mekah. Lagi usia berapa tahun? 12 tahun ikut pamannya, 25 tahun mandiri. Ini tapi dapat modalnya dari siapa? Siti Khadijah, saudagar kaya raya. Nah, kemudian Siti Khadijah barulah mengirim intel. Apa sebabnya? Ini kok Nabi Muhammad jualannya nggak pernah rugi, untung terus. Kalau bahasa kita dikirim intel.
Dikirim intel, apa sih rahasianya kok bisa untung terus? Dikirimlah yang namanya siapa? Maisaro. Maisaro laki-laki apa perempuan nih? Laki-laki, jangan mentang-mentang oh itu perempuan Munaro ya kan, Masturoh ya kan. Nah itu, tapi ini Maisaro adalah laki-laki. Apa rahasianya? Ternyata Nabi sukses. Nah ini bicara tentang tayamum juga tadi, al-musafir kan, orang yang berpergian tapi dia ada air buat wudhu ada, tapi ternyata takut dia nanti persiapan dia, perbekalan dia tidak cukup. Wabil ladzi yakhafu man istimalu min siddatil barad, dan ada juga lagi dingin. Pakai apa namanya? Kalau berwudu kan kedinginan tuh. Bagaimana kalau orang takut kedinginan? Misalkan di gurun pasir ya, gurun apa namanya? Di Eskimo gitu kan. Di kutub. Kedinginan dia itu. Gimana kira-kira? Yang mereka tadi takut dia min siddatil barad, takut kedinginan. Nah, ternyata dijelaskan, fa'amal marid, yang pertama orang yang sakit. Menurut Ibnu Rusini dalam kitab Bidayatul Mujtahid, alladzi yajidul ma, orang yang sakit yang dapat, yang ketemu ama air buat berwudu, wa yakhafu, dan dia takut, man ista'malahu, dan dia untuk digunakan tersebut. Faqala al-jumhur, jumhur ulama termasuk al-Imam Malik, Imam Syafi'i, yazuzu at-tayammum lahu. Ternyata dibolehkan bertayamum. Jadi kalau orang yang sakit, sekali lagi dia ada air, tapi takut apa dia? Takut nggak sembuh. Takut pokoknya lah tadi nambah parah, maka jumhur menyatakan yazuzu tayammum lahu, maka boleh kita bertayamum. Wa kadzalika as-sahih alladzi yakhafu awil marid as-sadid min baradil ma, termasuk tadi orang yang sakit takut tadi dengan air yang dingin. Wa kadzalika alladzi yakhafu minal khuruj ilal ma, karena dia cari air susah kemana-mana, kemudian takut dia dapat, bingung juga Pak. Pertama orang udah cari air nggak ada, boleh. Ini pertanyaannya, dia nggak nyari air, tapi sakit, gitu kan? Nah, maka itu diperbolehkan secara umum, termasuk juga dalam kajian yang lain tadi, orang yang takut-takut semuanya. Waqala atau la yatamammamul marid, tapi lain apa yang dinyatakan oleh Imam Atha, orang yang sakit itu tidak boleh bertayamum. La yatamammamul marid wala ghairul marid. Kata Imam Atha, dia menyatakan yang berbeda, diungkapkan orang sakit itu nggak boleh tayamum. Wala ghairil marid, termasuk orang yang enggak sakit. Idza wajadal ma, apabila dapat air. Artinya depan banyak air. Kata Imam Atha, dia dinyatakan ini nggak boleh. Tapi kalau Imam Syafi'i menyatakan boleh kalau tadi ada alasan secara mudarat, tadi adalah untuk kesehatan dan lain sebagainya. Wa ammal hadir as-sahih alladzi yu'addimul ma. Adapun orang mukimin kayak kita ini semuanya yang nggak dapat air, fadzhaba Malik wa Syafi'i, menurut mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i, ila jawazi tayamum. Kalau kita sebagai mukim nggak dapat air, maka menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik dibolehkan. Ila jawazi tayamum lahu, itu dibolehkan. Tapi berbeda. Waqala Abu Hanifah, tapi Abu Hanifah menyatakan la yazuzu, tidak boleh. At-tayammum lil hadir as-sahih wa in adamul ma. Jadi menurut Imam Abu Hanifah,
Ternyata tayamum itu tidak boleh bagi mukimin wa in adamul ma, meskipun nggak ada air. Tapi lagi-lagi dijelaskan, kita menurut Imam Syafi'i dibolehkan apa tidak kira-kira? Boleh, dibolehkan, kira-kira seperti itu. Wa sababu ikhtilafihim fi hadhil masail al-arba allati fi qawaid hadzal bab anna fil marid alladhi yakhafu min man ista'maluhu alma. Jadi sebetulnya intinya semuanya sepakat, jumhur ulama sepakat kalau untuk orang sakit dan untuk musafir. Tapi yang bedanya tadi adalah orang yang sakit tapi ada air yang begitu. Wallahu alam. Ini yang menggambarkan bicara tentang orang yang bisa menggunakan rukhsah. Bahkan ayat Al-Quran yang menyatakan, yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i itu wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Nah, kenapa digunakan dalil dibolehkan? Orang yang sakit tadi ada air tapi dibolehkan bertayamum, karena tadi dalam Al-Quran nyatakan jangan kamu membunuh diri kamu, karena boleh jadi karena berwudu kedinginan airnya jadi mati gitu kan. Maka dalilnya diantaranya inilah yang dinyatakan, diantaranya dipakai oleh Amr bin As dan termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik dan yang lainnya. Yang berikutnya kita akan bahas al-babus salis, bab yang ketiga, bi ma'rifati surutu zawadi hadhi toharoh. Bab yang ketiga ini yang menjelaskan tentang syarat kebolehan yang membolehkan untuk bertayamum. Apa diantaranya? Ternyata dinyatakan amma ma'rifatu suruti hadhi toharoh, ini ada kajiannya. Yang pertama harus ada niatnya, an-niyah. Kemudian yang kedua, at-talabu surut fi zawadi tayamum. Yang kedua itu ada syaratnya tadi tayamum. Yang pertama niat. Yang kedua mencari air. Bukan hanya cari alamat. Kalau cari alamat palsu kan. Ini air harus, kalau orang yang mau tayamum memang harus ada qasdun. Ada niat talabu surut fi zawadi tayamum, biar supaya kita dibolehkan bertayamum, nyari dulu nih usaha. Nanti baru kalau tidak ada baru dibolehkan. Ini juga masih ada perdebatan. Ada perbedaan pandangan para ulama apakah boleh apa tidak. Kalau tadi misalkan mencari. Kemudian yang ketiga yaitu hal dukhulil waqti syartun fi jawazi tayam amla. Imam Syafi'i menyatakan syaratnya juga masuk waktu. Masuk waktu itu bisa menjadi syarat kebolehan untuk bertayamum. Sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab Bidayatul Mujtahid, amal mas'alatul ula fal jumhur ulama menyatakan ala annan niyata, sungguhnya niat itu fiha syartun, adalah syarat. Menurut ulama niat harus ada niatnya itu. Termasuk wudu ada niatnya nggak Pak? Ada niat. Sholat ada niatnya nggak? Semuanya yang membedakan niatnya. Sholat subuh sama sholat zuhur yang bedakan apa? Bukan hanya waktu kan Pak? Tapi adalah niatnya. Zakat dengan sedekah yang beda apa kira-kira? Niat. Kalau kita niatkan zakat jadi zakat. Kalau kita niatkan sedekah jadi sedekah, termasuk infak dan wakaf. Dinyatakan oleh Ibnu Rus, innan niyata laisat bisurutin fiha. Ternyata ada juga